Video kali ini kembali lagi analisa teknikal. Kita akan membahas gimana pergerakan IHSG ke depannya. Ya, gimana sebelumnya di hari Jumat sudah capai all time high-nya di 8.000, tepatnya 8.017. Itulah dengung-dengung atau ya bisa dikatakan berita yang banyak mengagung-agungkan apakah bisa IHSG ke 8.000 menjelang 17 Agustus sebagai kado ulang tahun ke-80 akhirnya tercapai. Meskipun di hari Jumat closingnya tidak di 8.000, IHSG-nya turun. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah IHSG punya hal yang buruk ya setelah 17 Agustus atau malah hal yang tetap baik ya? Nah, ditambah ada beberapa saham yang menurut saya menarik akan saya bahas di analisa teknikal ini, dan tentunya ada beberapa request yang sempat saya share di thread ya. Ternyata ada lumayan banyak yang memberikan request saham ini tolong dianalisa, dianalisa. Oke, kita akan analisa di video kali ini tentang analisa teknikal gimana IHSG ke depannya. Apakah worth it to buy saat ini atau sudah saatnya kita taking profit? Oke, kita lihat dari IHSG-nya ya. Bisa dikatakan sejak minggu kemarin ya tanggal 11 itu IHSG-nya naik kencang nih. Naik kencang bahkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai Jumat itu naik terus. Kalau kita tarik ya dari opening di hari Senin sampai closing di hari Jumat IHSG-nya tuh naik 4%. Ini gede banget. Kenapa? Karena kalau saya melihat dari IHSG di bulan Agustus saja itu naik 5,5%. Jadi bisa dikatakan kenaikan IHSG di bulan Agustus itu minggu ini sangatlah ditopang ya. Yang nopang minggu ini 4% sendiri. Nah, apakah ini hal yang buruk atau hal yang baik? Kalau saya melihat di sini volume transaksinya itu makin gede dan which is good. Satu itu poin yang bagus. Poin selanjutnya kalau kita lihat ya. Poin selanjutnya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari foreign-nya ya, foreign asing sejak tanggal 11 sampai tanggal 15 total di market, di seluruh market ya, mulai masuk ke saham-saham banking ya, blue chip terutama. BRI masuk 2,3 triliun, lalu BCA 1,3, Mandiri 700 miliar. Ini hal yang menarik, hal yang bagus. Padahal di awal Agustus ya kalau kita tarik sejak tanggal 1 sampai tanggal 8 nih. Coba tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus. Bankingnya ini belum dimasuki asing sama sekali. Bahkan asingnya masih taking profit ya. Di mana BRI ini masih taking profit 364 miliar ya asingnya ya. Di tanggal 1 sampai tanggal 8. Artinya ini hal yang bagus dalam 1 minggu itu asing sudah mulai melirik ke blue chip banking ya terutama ya. BRI, BCA, Mandiri, dan hal yang bagus lah dia ditambah yaitu Telkom 1,6 triliun. Jadi bisa dikatakan jajaran 1 sampai 4 ini adalah blue chip yang dulu ya sering nengkring di top market cap di IHSG ya, bahkan 1 sampai 5 ya market cap di IHSG ini rata-rata di sini dulunya sebelum adanya geng konglomerat. Nah, itu hal yang bagus ya. Yang menunjukkan artinya masih ada potensi IHSG-nya naik ditunjang oleh saham banking. Nah, itu bisa menjadi kuncinya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ini ada beberapa gap yang terjadi di kemarin di minggu inilah. Nah, ini gap, ini ada gap di range 78 sampai 77 satu. Gap lagi ini ada di sini di range 7.700 7.670 sampai 7.600. Belum lagi gap kecil di sini ya di 7.290. Ya ini saya kasih garis warna merah yang putus-putus. Nah, itu ya, itu area gap-gapnya. Nah, bisa jadi arahnya ke sana. Nah, kita coba lihat divergennya. Divergen itu apa? Divergen itu adalah kita mau melihat ya apakah kenaikan harganya selaras dengan yang namanya kenaikan indikatornya. Kalau tidak, nah itu berarti adanya divergen atau perbedaan lah. Nah, ini nggak terlalu mencolok sih kalau kita turunkan di time frame 4 jam. Nah, ini di sini baru terlihat, di sini ada divergennya ya. Ini ada divergen masih. Dan bisa aja hal ini membuat IHSG-nya turun.
Nah, turun bahkan sampai 7.290 itu sangatlah masih mungkin sekali. Tuh. Nah, kalau kita tambah lagi indikator MA200 ya. Indikator MA200 saya taruh di daily coba. Nah, itu ada di 7.060 dan ini bertepatan ada gap juga di sini. Nah, melihat hal tersebut kalau saya menilai ya, kemungkinan besar IHSG buat nutup gap yang di atas ini di range 7.800 sampai ke 7.850 itu possible banget ya buat nutup itu dulu. Apa yang digunakan? Kemungkinan saham-saham konglomerat bisa jadi terjadi. Contoh DCII. Ini chartnya mirip banget di hari Jumat ya. Volatile banget. Satu itu. Yang kedua DSSA. Nah, ini juga bisa. Ini ada gap di situ. Itu beberapa saham yang bisa dikatakan punya porsi yang krusial ke IHSG beberapa hari ke belakang ya. Tambah lagi adalah brand. Nah, ini juga punya potensi akan turun terlebih dahulu. Nah, brand aja ini ada divergen di daily. Bisa aja dia turun ke range 8350. Jadi itu secara IHSG keseluruhan kemungkinan adanya penurunan terlebih dahulu itu hal yang wajar. Tetapi ada sisi positifnya yaitu asingnya malah mulai masuk ke IHSG khususnya ke saham-saham banking. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah saham-saham apa yang menarik? Saham pertama yang menurut saya menarik adalah pabrik kertas Ciwi Kimia atau kode sahamnya TKIM. Di sini terlihat ya, dia di tanggal 8 Agustus, ini indikator RSI saya close dulu. Nah, tanggal 8 Agustus dia naik, volumenya juga kencang, menunjukkan hal yang positif dan ternyata di tanggal 11 dia sempat turun ke sempat nembus 7.000 tapi closingnya dinaikin lagi. Nah, di sini terlihat setelahnya dia melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu apa sih? Konsolidasi atau retrace itu adalah kondisi saham yang habis breakout, dia turun tapi tidak diikuti dengan volume yang kuat. Itu hal yang bagus untuk saham yang sedang uptrend. Menunjukkan ya dia ibaratnya bikin jeda dulu buat ambil ancang-ancang lebih tinggi lagi. Kalau saya lihat di sini 3 hari ya, mulai start tanggal 12 sampai tanggal 14 dia turun, tapi volumenya terlihat ya kecil banget di bawah rata-rata. Nah, dari Jumat ini aslinya ada potensi buat naik lagi. Cuman kalau saya melihat di sini hari Jumat itu tertekan kena efek IHSG. Kondisi sekarang itu kalau kita buy itu termasuk low risk karena targetnya ke 7.700. Stop loss di bawah 7.000. Targetnya ke 7.700. Itu ya untuk TKM yang pertama. Yang kedua itu adalah MIDI, Alfa MIDI. MIDI Utama Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Alfamart. Terlihat ya dari chartnya up and handle garis warna kuning terlihat dia turun beneran dan belum kena stop lossnya di bawah 450. Target jelas 490 dan saya menilai ini harusnya MIDI itu kepala 5. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah MLPL, Multipolar. Nah, ini anaknya ini udah gila-gilaan yaitu MLPT ya, kenceng banget. Nah, MLPL ini baru mulai naik. Krusialnya itu di 134, udah 2 kali dia nggak bisa tembus dari itu. Kemungkinan kalau saya menilai dia di minggu depan ya, range tanggal 19 ya, sampai tanggal 22 saya menilai MLPL akan bikin base baru ya di sini. Dan itu which is good. Kalau bikin base baru itu menunjukkan dia mulai membentuk yang namanya pattern cup and handle. Sangat bagus dan saya menilai nantinya kalau dia udah bikin base dan masih kuat di garis warna ini ya, di atas garis warna merah, saya kasih warna merah yaitu 123 per lembar, tuh MLPL masih bagus. Kondisi sekarang 133 dengan target di atas 144. Jadi itu untuk MLPL dan itu ya 3 perusahaan yang menurut saya menarik kondisinya yaitu TKIM, yaitu ada MIDI dan juga ada MLPL. Aslinya ada lagi yang lain tapi kalau kalian mau tahu ya silakan join aja di grup Telegram. Ya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita akan membahas saham-saham yang dapat request dari follower di trade ya. Ini ya saya nulis 1 hari yang lalu ada yang mau request saham yang akan dibahas dan nanti akan tayang video Senin tanggal 18 bulan 8.
Pertama ada WIRG, ada FUTR, BTEK, CBRE, DSSA, PTRO, Raja, dan Antam. Ini akan kita bahas satu persatu. Pertama adalah WIRG. Ini saham yang kencang dan bisa dikatakan ini small cap. Ya, small cap WIRG kalau kita lihat secara market cap-nya itu jumlahnya dengan harga sekarang itu ada di 2,1 triliun. 2,1 triliun, free float-nya luar biasa 73%-nya. Jadi bisa dikatakan nilai perusahaan secara total tuh 2,1 T dan 70%-nya itu yang mempengaruhi adalah masyarakat. Jadi sevolatil itu perusahaan ini. Oke, itu. WIRG. Nah, ini sudah banyak sekali bisa dikatakan garis-garis saya ya. Targetnya aslinya kalau ini WIRG ada yang sempat tanya ya di atas 160 ini bisa ke 200 dan benar ke 200 udah capai meskipun closingnya kemarin hari Jumat tuh di 181. Nah, WIRG ini saya menilai agak tricky ya. Kalau besok hari Selasa ini naik lagi, kemungkinan besar dapat UMA nih dia. Kemungkinan besar dapat UMA. Karena apa? Karena 2 hari sejak hari Kamis tuh udah naik kencang nih. Dan volumenya makin kencang. Ya kemungkinan besar kalau Selasa masih naik dapat UMA nih perusahaan. Nah, seperti analisa yang saya sempat bilang ya, harusnya WIRG ini kalau mau lebih concern itu dan lebih low risk ya kalau Mas Mbak sekalian belum punya, tunggu aja di dekat 160, bawah 160 cut loss. Itu sih. Itu ya POV saya tentang WIRG. 200 akan menjadi area yang bisa dikatakan sangatlah krusial. Tapi kalau bisa dapat di 100 dekat 160 dia retrace which is good sih. Nah, carilah saat-saat retrace tuh dia saat turun tapi volumenya kecil seperti ini. Itu adalah ciri saham-saham yang di uptrend dan pergerakannya tidak volatil atau tidak gorengan-gorengan banget lah. Ini bagus nih waktu dia turun volumenya kecil di tanggal 13 harusnya itu time to buy gitu. Oke, itu WIRG yang pertama. Tadi selanjutnya dari Salman Segaf itu adalah FUTR. FUTR. Kalau kita lihat di range hari Rabu sampai Jumat kalau nggak salah saham-saham yang naik adalah saham-saham alumni Gocap ya. Di FUTR ada GRPH dan lain-lainnya. Oke, ini FUTR. Wow. Candle warna hari Jumat tuh doji ya menunjukkan ya dia udah salah satu candle reversal. Jadi kalaupun dia besok ke hari Selasa itu turun make sense. Kalau kita cek di sini paling make sense itu adalah dia turunnya di dekat 149 itu ya. Ya ada resisten yang sempat dan itu area suspend 172 nggak bisa ketembus. Tapi FUTR ini kalau semisal bisa sustain di atas 170 harusnya all time high sih. Ini coba saya tambah indikator yaitu banda volume ya di stock pit. Nah ini wow ada distribusi di hari Jumat kalau kita tarik sejak tanggal 4 Agustus. 4 Agustus FUTR diakumulasi kecil ya tapi oleh AO salah satu broker yang tidak familiar dengan aksi-aksi akumulasi ya. Jadi apa yang dilakukan kalau udah punya ya dikontrol aja pasang trailing stop satu kalau belum punya better tunggu dekat-dekat 150 bawah 150 cut loss deh itu aja. Kalau saham-saham small cap tuh agak tricky ya. Jadi kalau Mas Mbak sekalian tidak pantau atau tidak sering mengikuti cara mainnya geraknya ya naik turunnya akan kencang banget. Jangan lihat itu hanya naiknya doang ya. Mas Mbak sekalian tuh harus perhatikan juga kalau kondisinya turun seperti apa. Ibaratnya kita dikasih bonus, dikasih cuma-cuma kan seneng ya. Tapi kondisinya kalau kita dikasih rugi siap enggak? Nah itu. Kadang orang tuh lupanya itu. Oke, selanjutnya adalah BTEK. Wow, ini kayaknya saham alumni Gocap juga nih. Nah, 7 per lembar. Ya, kalau saya saham model-model kayak gini, udahlah skip aja. Saya tidak akan menganalisa lebih detail. Oke, CBRE ini adalah perusahaan yang baru kemarin tengah Juli itu melakukan RUPS untuk meminta RUPS LB tepatnya meminta persetujuan mereka menerbitkan saham baru ya. Dan mereka menerbitkan saham baru totalnya 68 miliar. Dengan total dana sebanyak-banyaknya adalah 1,7 triliun itu ya. Jadi ibaratnya CBRE ini akan dapat duit bersih fresh money 1,7 triliun. Satu itu.
Padahal market cap perusahaan itu hanya di 554 miliar. Nah, yang saya tidak ketahui di sini adalah, di prospektus toh tidak dijelaskan siapa pembeli siaganya di PMETD ini atau reg issue-nya ini. Itu sangat krusial ya, menunjukkan bahwa, perusahaan nerbitin saham lagi, yang mau borong itu siapa? Nah itu ya, yang mau beli siapa? Nah itu PR-nya di situ. Nah, kalau lihat seperti itu, kondisi sekarang ya diakumulasi banget sejak 30 Juli ini diakumulasi perusahaan ini. XL, LG, CP, KK, BQ, EP dan lain-lain. Nah itu. Jangan semerta-merta kita menilai ya, oh ini perusahaan dapat fresh money 1,7, market cap sekarang 500 miliar. Wah berarti nanti harga sahamnya kondisi sekarang ya akan digoreng minimal 3 kali. Digoreng 3 kali aja itu minimal setara dengan hampir setara dengan yang namanya reg isunya. Kalau digoreng 3 kali, 3 kalinya kan berarti let's say sekarang 120 lagi kali 3. Jadi di angka 360. Kalau analisa sesimpel itu, orang kaya di market itu gampang banget ya. Masalahnya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Pasti mereka ada skemanya, bisa aja nanti dinaikin, diturunin, dianjlokin, dikocok-kocok dulu, kalian dibikin yang namanya stres dan lain-lain gitu. Apa yang dilakukan? Nah, perhatikan kondisinya seperti apa. Kalau Mas kalian udah punya kondisinya, ya sudah, pasang trailing stop. Kalau belum, nah masuklah di kondisi-kondisi seperti ini. Dia turun, sideways, volume kecil, masuklah. Kalau kondisinya daily nggak kelihatan Mas, oke, kita turunkan time frame-nya ke 2 jam. Nah, kenapa sahamnya kayak gini? Karena sahamnya CBRE ini kondisinya lagi di-suspend ya. Ini lagi di-suspend. Yang saya kurang tahu ya adalah CBRE ini di-suspend ke berapa. Kalau dia suspend pertama mungkin 1-2 hari lah habis itu dibuka. Tapi kalau suspendnya udah kedua, kemungkinan bisa 3 sampai 4 hari ya di-suspendnya gitu. Nah, ini kondisi ini ya di-suspend apa enggak nih di tanggal, ya ini kayaknya di-suspend tanggal 18 Juni ya. Nah, itu di-suspend. PR-nya kondisi-kondisi seperti ini kalau dia buka suspend berdasarkan historikalnya ini kan langsung ARB terus nih. Nah, Bapak Ibu, Mas sekalian siap nggak dengan kondisi itu? Jangan lihat ke sahamnya naik terus. Nah itu, lihat juga kalau open suspend dia dianjlokin siap nggak tuh. Cuman kalau kondisinya seperti ini ya yang akumulasi ini, broker-broker yang identik dengan retail kalau saya melihat ya XL, KK, ya, EP, YP. Dan average-nya jauh di bawah dari harga sekarang 122. Jadi Mas sekalian kalau punya harga di bawah 100 maintenance saja. Tapi kalau di atas 100 ya mungkin bisa di-adjust lagi gimana, dilihat lagi plan-nya seperti apa ya, itu untuk CBRE. Oke, next-nya setelah CBRE itu adalah DSSA. Wah, ini hampir sama dengan yang namanya CDCI. Wah, which is saya melihat ini hal yang bagus untuk si DSSA. Oke. Salah satu ciri saham uptrend, dia ada continuous pattern ya, ini ada flat pattern. Apakah ini udah capai targetnya? Sudah capai. Ya, berarti saya hapus. Ini saya turunkan time frame-nya 2 jam, belum kelihatan 30 menit. Tujuannya apa sih Mas menurunkan time frame? Nah, kalau saya melihat di sini ada biar kita tahu ya, perusahaan ini sahamnya itu kondisi base atau kondisi konsolidasi itu di mana. Nah, kita bisa manfaatkan hal itu untuk buy. Dia sideways kondisinya tapi volumenya kecil. Nah, kondisi sekarang kalau mau masuk nggak masalah, tapi kalau kondisi sekarang mau masuk stop loss-nya dia di bawah 92.500. Udah itu aja. Ya, itu untuk si DSSA kondisi sekarang harganya itu ada di 92.600 ya. Tuh 92.500 lah itu tuh. Oh sorry, sekarang tuh 92.600. Berarti stop loss-nya bisa 92.500. Yaitu untuk si DSSA. Nah, stop loss-nya di situ. Targetnya di berapa? Nah, kalau kita melihat di sini dia naik volume terus down di sini. Tinggal ditarik sini sampai 90.000 ke 94 berarti 4.000. 4.000 dari 93 berarti kemungkinan besar targetnya adalah 97,5 ya. Target dari si DSSA adalah 97.500.
97.500 dengan stop loss di bawah 92.500. Kondisi harga sekarang ada di 92.600. Dah itu disesuaikan aja risk and reward-nya. Oke, itu DSSA. Selanjutnya adalah PTRO. Nah, tinggal 3 lagi ya. Oke, PTRO. Oke, PTRO ini kemarin ada news dia habis akuisisi bersama dengan Raja ya porsinya. Kalau nggak salah 5149 ya. Saya lupa yang 51 tuh si PTRO atau Rajanya. Oke. Secara daily ini kelihatan dia habis breakout di tanggal 8 Agustus. Cuman ini breakout based on opening gap. Jadi kurang oke. Karena terus dibanting ya. Nah, area ini bisa menjadi area stop loss-nya dari si PTRO gitu. Nah, ini stop loss-nya saya turunkan aja di sini. Atau di ini ya, ini kan ada muluk gap-nya tuh. Nah, yang sini 9580 PTRO. Stop loss-nya di situ dengan target. Nah, ini ditarik aja. Enak ya bilangnya ya, tinggal ditarik, tinggal di sini, tinggal di sini. Oke, bentar. Apakah ini all time high-nya? Oh iya, ini all time high dari PTRO. Jadi kalau dia berhasil break dari 4540, dia akan bikin all time high lagi dari target bullish pennant di sini ya. Itu ya PTRO. Bagus ini. Jujur ini saya melihat bagus untuk si PTRO. Stop loss under 3580, let's say 3500, target terdekat 4280. Target selanjutnya adalah 45 dan 5000. Dah itu dulu. All time high-nya ada di 4560 ya. 42, 45 dan 5000. Tuh untuk PTRO. Oke, selanjutnya adalah Raja. Nah, ini juga sama dengan PTRO. Kemarin habis news ya tadi ya. Dia mengakuisisi perusahaan yang sama. Di hari Jumat volumenya ini bisa dikatakan di atas rata-rata dan terlihat di sini ada distribusi di tanggal 15, tapi masih kecil oleh AZ sama AK. Dan yang nampungin adalah retail YP, PD, SC, XL. Jadi kalau kondisinya seperti ini dan candlenya ini menurut saya buruk ya. Karena dia closingnya itu di bawah dari opening di hari Kamis yaitu di 2970. Ya ini tanda candle yang buruk. Cuman kita lihat seperti apa nanti di hari Selasa. Kalau perusahaan ini ya di dekat 2900 bisa up lagi, itu sangatlah low risk perusahaan ini. Targetnya jelas 3150, 3500. Tapi harus kuat stay di atas 2900 untuk Raja. Kalau kondisinya sudah punya apa yang dilakukan kalau trading menurut saya better cut loss dulu. Di bawah 2900 cut loss dulu. Tapi nanti kalau naik lagi Mas, nah itu bisa di buyback. Nah itu sih. Cuman kadang biasanya orang yang habis cut loss di suatu saham dia buat buyback lagi. Enggak semuanya berani. Itu aja sih. Daripada ini udah jebol support terus nanti di bawah average down lagi, tujuannya emang menurunkan average kita, tetapi value yang diputar di perusahaan itu secara value, secara uang itu pasti akan lebih besar. Dan itu pasti kalian merasa, wah eman, wah sayang banget karena duitnya di sini sudah lumayan dan lain-lain. Kalau hal itu sudah dicerminkan, sudah masuk ke pikiran, biasanya analisanya akan bias. Itu sih. Oke, itu analisanya Raja. Dan yang terakhir adalah Antam, Aneka Tambang. ANTM. Oke, Antam. Targetnya belum sempat kena dan itu ada gap 2740. Jadi apa yang dilakukan? Nah, better tunggu aja di 2740. Kondisi sekarang kan 2900 ya. Kalau saya melihat better ya tunggu aja 2740. Atau sekalian Antam ini tunggu dia kuat di 3150 lagi. Dia habis naik, bikin double top, breakdown, sideways atas dan beberapa kali tidak bisa tembus 3150. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saham itu kan ada fasenya. Habis diakumulasi, terus dia rally, ada reakumulasi, lalu ada tentunya yang namanya distribusi ya, public partisipan terus ada distribusi.
Nah, kalau saya melihat kondisi sekarang kalau Antam tidak bisa tembus 3150 sudah waktunya distribusi mereka. Jadi itu better kalau saya ambil kesempatannya di dekat 2740 atau sekalian dia tunggu jebol 3150. Jadi itu untuk Antam, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk melakukan riset atau analisa ulang kembali. Karena apa? Risk and reward tentunya kalian yang tanggung dan terima sendiri. Semoga bermanfaat dan bye-bye.